Oke teman-teman, video kali ini gue mau sharing, mau ngasih review, mau ngasih insight soal mesin Latina Ultra V2 yang gue pakai kurang lebih 2 bulan. Disclaimer dulu, gue bukan reviewer mesin, jadi gue hanya memberikan insight itu dari sisi orang biasa yang beli mesin espresso dan kemudian gue pakai. Pertama, gue mau bahas dulu desainnya. Menurut gue, desainnya tuh compact, simple, sederhana, kemudian tombolnya nggak macem-macem, nggak banyak aneh-aneh, ukurannya juga kecil, terus untuk pilihan warnanya juga simple, lebih ke warna-warna monokrom, putih, dark gray seperti ini yang gue punya, terus kemudian ada warna stainless. Untuk bodinya sendiri, itu udah hampir 100% full stainless, kecuali di bagian drip tray-nya, dia masih plastik, tapi dilapis seperti pelat stainless gitu. Jadi secara keseluruhan memang terlihat seperti stainless. Kemudian dari body, jadi di bodinya nih kalau dipegang begini kayak ada tekstur kasar-kasar nih, kayak tekstur pasir. Nah, feeling gua tekstur ini cuma ada di body Latina Ultra V2 ini yang color antara putih atau dark gray. Jadi stainless rasanya nggak akan ada begini deh. Lebih ke tekstur catnya kayaknya sih. Jadi kayak ada dipegang ini kasar-kasar nih. Jadi kalau untuk membayangkan itu, mungkin teman-teman pernah beli barang atau beli sesuatu yang kemudian dia klaimnya anti scratch. Dipegang itu kan seperti kayak ada pasir ya. Sand texture. Nah, kurang lebih seperti itu kalau yang di dark gray ini ya yang gue punya. Nah, yang putih gue juga tidak berani klaim, tapi sepertinya kemungkinan yang warna putih juga mempunyai tekstur yang sama di bagian bodinya. Kemungkinan ya, harus dikasih kemungkinan, karena gue belum tahu pasti dan gue belum megang barangnya. Ada beberapa spot yang menurut gue nilai minus, nilai kurang itu ada di bagian sambungannya ini nih, part ini. Sambungannya itu antara kepala, badannya satu nyampe kaki nih, kemudian di drip tray yang bisa lepas pasang, sama di water tank. Nah, yang menurut gue kurang rapi itu di sambungan sini nih. Posisi dia tuh nggak rata atas. Ya kalau dipegang begini nih, walaupun sambungan kan bisa sebenarnya rata kan, tapi ini kurang rata, jadi kayak ngegeser gitu. Oke lah, ini nggak terlalu kelihatan dengan satu warna yang senada nih. Yang cukup mengganggu itu di bagian water tank. Jadi water tanknya itu modelnya trapesium terbalik. Besar di atas, kecil di bawah. Sedangkan bodi mesinnya itu lurus. Kebayang dong penyakitnya. Dia akan begini. Jadi kalau dipegang bagian bawah sini, ini seperti ngejeglok ke dalam nih. Sedangkan di bagian atas, si water tanknya nongol. Oke. Kemudian drip tray. Ya, seperti yang gue bilang tadi, drip tray-nya ini plastik, kemudian dilapis, bukan ditempel sih sebenarnya, dilapis pelat stainless. Jadi hanya ditekuk aja nih. Nah, si pelat gigitannya itu yang untuk nempel ke plastiknya hanya di atas. Jadi model nekuk begini, ini plastik lah ya, drip tray plastik nih. Tep gini doang, yang gigit sini doang. Yang bawahnya dia nggak bikin cantolan gitu, jadi seperti ngelawan. Yang seharusnya nekuknya begini, jadi agak begini sedikit nih. Yang menjadi permasalahan adalah secara visual ini tuh jadi kayak overlap, si drip tray bagian bawahnya tuh overlap. Jadi balik lagi seperti tangki lurus, si drip tray bagian bawahnya begini gitu. Jadi ya kerapihannya aja kurang sih menurut gua untuk desain ya. Kemudian jarak antara group head dan drip tray ini nggak terlalu besar. Mungkin gue bisa bilang lebih ke terlalu ngepas. Jadi dibilang kecil banget yang sampai ngeganggu, nggak juga. Yang nyaman banget juga nggak. Sebagai contoh gini gambarannya, ini cup ya. Kalau cup masih aman. Kalian mungkin kelihatan atau enggak, aku nggak tahu. Mudah-mudahan kelihatan.
Jadi antara cup sama ini masih jak, nggak yang sampai overlap. Tapi kalau pakai gelas seperti ini, ini 220 mili, oh nggak salah. Iya, gue jejerin biar kelihatan. Kelihatan nggak? Spoutnya ini udah mentok ke gelas, jadi keluar masuknya tuh harus dimiring begini nih. Tuh. Kalau untuk cangkir aman, tapi untuk gelas yang begini nih, atau modelan ini, coba ya. Tuh. Ini pun harus dimiringin, kalau nggak bisa, ini mentok. Ini buat gambaran aja, seberapa tinggi jarak antara group head ke drip tray. Jadi teman-teman juga punya bayangan nih. Kira-kira cukup nggak ya segitu ya? Gitu. Bermasalah nggak ya buat gue ya? Kemudian dari drip tray, si drip tray-nya ini juga cukup menjadi problem kalau buat teman-teman yang frekuensi ngopinya tuh cukup sering. Dia kurang lebar dan kurang dalam. Kalau kurang lebar pengaruhnya nanti saat kalian mau taruh timbangan itu agak susah karena ngepas dan terlalu nempel body. Kalau kurang dalam, jadi drip tray ini tuh cepet penuh. Kan kalau kalian bikin espresso pasti nge-flash dulu, atau kemudian setelah brewing ada sisa-sisa yang netes, atau setelah steam itu dia buang, dia keluar pakai pressure release-nya, kan pasti air keluar di sini nih. Nah itu akan pengaruhnya nanti cepat penuh. Jadi harus jadi perhatian supaya nggak banjir gitu. Dan untuk dari tombol-tombolnya sendiri, ini simple banget. Jadi pengoperasiannya pun nggak rumit. Kalian baca manual booknya pun nggak yang sampai harus dihafalin gimana. Karena dia cuma ada tombol power, tombol brewing, manual sama preset. Jadi kalian bisa set berapa lamanya di sini, ada set tombol di sini. Kemudian PID-nya ini touchscreen untuk ngeset brewing time sama pre-infusion. Sama steam knob. Udah, nggak ada lagi. Tombolnya cuma itu doang. Kemudian tombol PID-nya itu ini plus minus ya menurut gue ya. Jadi dia simple, udah touchscreen nih, udah bersih lah, udah clean lah tampilannya. Tapi untuk nyari sensor touchscreen-nya ini susah gampang. Kalau temennya mungkin jarinya yang ininya agak besar nih, agak susah nih nyari nih. Kok nggak nemu ya? Bukannya rusak, tapi mungkin harus nyari dulu nih. Kira-kira ngepas titiknya di mana ya? Jadi bukan yang si surface touchscreen-nya tuh lebar, lebih ke nge-spot gitu. Kemudian untuk knob steam, di sini menurut gua agak disayangkan. Ini partnya, plastiknya nih, menurut gua kurang. Ya mungkin kasarnya jelek atau apa, tapi gua rasa lebih nyaman bilang kurang. Karena secara visual begini nih oke gitu, tapi kalau dipegang, plastiknya ini kayak plastik murah. Terus si karetnya ini silikonnya juga bukan silikon yang kalau dipegang begini tuh rasanya empuk. Ini karetnya agak keras. Oke lah kalau ini ngepas. Antara plastik sama karetnya ini ngepas ukurannya. Nah yang menjadi problem adalah, nanti akan gue sertakan close up-nya. Si karet seperti kebesaran. Jadi kalau di close up nih di bagian karet begini nih, ini ada ini knop ya. Karetnya tuh ada yang nggak begini, nggak yang nempel, tapi ada yang kebuka begitu, jadi kayak bolong. Kalau teman-teman nyari mesin espresso yang rentang range sekitar 2 jutaan lah. Pokoknya mesin rumah kecil aja. Entah itu Gemilai, Vertivero, pokoknya setipe, karena kan gua katakan itu satu pabrikan, satu produksi, cuman berbeda lisensi. Kalian akan nemuin ini, knop yang sama, tangki yang sama, steam on yang sama di mesin-mesin itu. Itu menurut gue ya, steam on mungkin masih ini deh. Tapi oh ya satu lagi PID. Ini
knob steam, PID sama water tank. Kalian coba cek. Itu gue yakin spare partnya sama. Jadi ya Classmate pakai partnya tuh part yang mesin entry lah gitu ya. Itu yang sedikit disayangkan. Kemudian si steam knob ini, walaupun di sini gambarnya ada plus minus kemudian tombol icon seperti volume radio yang kecil ke besar gitu. Fungsinya ini hanya untuk on off atau buka tutup katupnya aja, katup steam. Jadi kalian mau buka kecil, steam powernya udah full segitu. Kalian mau buka full powernya juga segitu, nggak berubah. Jadi bukan untuk ngatur kuat lemahnya steam, tapi lebih ke on off-nya aja. Ngaruhnya ke sana ya, fungsi steam knob-nya ini nih. Jadi gua ngasih tahu dulu, jangan sampai salah kaprah. Dia tidak berfungsi untuk mengatur besar kecil steam yang keluar, tapi dia hanya berfungsi buka tutup. Jadi power yang keluar pasti segitu-gitu aja, sekenceng itu aja udah full power nih, jebret, udah segitu aja keluarnya. Mesin ini udah ada manometer, cuman posisinya itu di bawah, di dekat group head. Menjadi masalah kalau teman-teman pakai mejanya yang pendek kayak gua nih. Ya ini gambaran aja ya. Ini posisi gua sekarang duduk. Jadi duduk gua selevel sama mesin. Manometernya di bawah. Kalau gue berdiri, gue udah nggak bisa ngelihat lagi manometernya. Dan itu harus benar-benar ngintip sekali. Kalau teman-teman pakai meja spesifikasi bar yang lebih tinggi, mungkin ini akan lebih kelihatan gitu. Posisinya nggak terlalu mengganggu. Cuman memang menurut gue si posisi manometer di bawah ini agak-agak kurang pas aja sih. Mungkin akan lebih baik di atas, memang standarnya aja di atas. Portafilter udah pakai portafilter komersil, udah 58 mili, tipenya E61 kalau nggak salah. Oh ya, sebagai notes, ini yang dikasih nih plastik ABS ya, gagangnya. Balik lagi kalau teman-teman mau nyari yang secara estetik, oh gue mau yang kayu atau apa, itu lebih banyak dan harganya lebih terjangkau setahu gue. Ketimbang model-model spesifik kayak yang kakinya 3 atau yang khusus mesin besar lah masuk atau apa gitu. Setahu gue ada spesialisasinya sendiri. Nah untuk E61 ini lebih ke universal. Jadi nggak terbatas mesin tertentu gitu. Pokoknya selama tipenya E61 masuk. Steam one-nya udah pakai 3 hole. Cuma yang menjadi agak ganggu itu adalah karet ini sih sebenarnya. Balik lagi permasalahan ini yang kurang tinggi nih, jarak group head sama drip tray-nya. Jadi saat kalian ini mentok si karet, ya sebenarnya masih bisa diakalin sih dengan cara, kalau gua si karet atasnya gue tekuk, jadi ini gue bisa naikin mentok, bisa mentok full. Kalau enggak, ya ini mentok sini, atau ya kalian muternya ke samping. Gitu, either nge-steamnya ke samping, atau kalau kalian mau miring tapi ininya harus ditekuk ini. Kalau nggak dia mentok karet. Gitu. Tidak terlalu esensial mengganggu, sebenarnya masih bisa diakalin. Kemudian di bagian bawah sini ada barista light yang ya menurut gue sebenarnya penting nggak penting ya. Ini nyala, kalian nyalain mesin ini nyala, tek buat menerangin sini doang gitu. Ya mungkin akan lebih ngebantu kalau teman-teman di rumah atau di kedai yang posisinya itu lampunya agak remang, jadi bagian sini gelap nih, manometer kan nggak kelihatan. Nah barista light gunanya untuk itu, bantu nerangin si manometer aja supaya kelihatan. Lalu di belakangnya ini ada seperti baut setelan yang katanya sih untuk ngatur water flow brewing ini nih, berapa mili per second. Nah ini di guidebook pun, di manual book pun nggak ada. Jadi gue hanya berdasarkan video-video mesin stipe turin legato. Nah gue sendiri gue belum berani belum berani gue apa-apain juga karena gue juga nggak paham. Daripada mesinnya entar ngadi-ngadi, jadi ya gue biarin aja setelan pabrik si water flow-nya. Untuk dayanya itu secara spek
1840 kalau nggak salah. Jadi gambaran aja, gue naruh di rumah ini listrik 2200, mesin aman. Kemudian kalau pertimbangan ya, mungkin secara spek 1840. Tapi rasanya kalau mesin berjalan full power, akan berjalan di bawah itu. Kenapa gue bisa bilang di bawah itu? Karena gini, gue melihat beberapa reviewer mesin yang mereka mencoba tes. Sebelumnya sorry dulu, gue nggak bisa ngetes karena gue nggak punya alatnya. Jadi mereka ngetes dengan mesin lain ya. Anggaplah begini, Altro V1 kalau nggak salah. Dia secara spek watt yang dipakai itu maksimalnya 1500. Tapi saat dites sama dia berjalan, mentoknya di 1200. Bukan idle ya, jadi pas proses dia heating, brewing, ataupun itu cuma 1200. 300 watt lebih rendah dari spek di atas kertas. Nah, gue beranggapan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau gue salah, tolong dikoreksi aja. Jadi secara di atas kertas itu ini 1840. Kemungkinan, kalau saat kalian make, ini brewing, atau kemudian ini lagi manasin, kemungkinan ini hanya berjalan mentoknya tuh di 1500 gitu. Itu beneran enggaknya balik lagi ya, karena gue juga nggak bisa ngetes, gue nggak punya KWH meternya. Itu hanya asumsi gue, persepsinya gue seperti itu. Kalau untuk performance, gue akan bilang mesin ini kecil-kecil cabai rawit. Mesinnya kecil, bisa dibilang semi komersil, tapi entry level. Intinya mesin rumahan, tapi powernya tuh power semi komersil. Startupnya mesin ini tuh kurang lebih 3 menit. Gambarannya seperti ini. Dia idle-nya, bukan idle sih. Room temperature dari mesinnya dingin itu sekitar suhu 30-an, 30-33. Kemudian kalau patokan gua set di sini 93 derajat. Jadi 33 ke 93 derajat itu kurang lebih sekitar 3 menitan. Kemudian setelah 3 menit itu sebenarnya kalian sudah bisa langsung pakai nih mesin ini untuk brewing. Tapi untuk steamnya itu masih lemah. Jadi power steamnya itu belum semaksimal itu. Keluar sih keluar, tapi tidak semaksimal itu. Untuk pengoperasian, dari gua sendiri, dari seller pun lebih menyarankan setelah mesin ini nyala ditunggu sekitar 5-10 menit supaya panasnya udah stabil, brewingnya udah bisa oke, maksimal. Sistem power ini yang keluar juga maksimal gitu, lebih stabil. Lalu dari konsistensi brewing, jadi gua ngetesnya itu cobanya ini tanpa kopi ya, cuman lihat flow airnya aja berapa banyak, berapa mili. Gua ngetes 3 kali brewing dengan durasi masing-masing 5 detik. Itu dapat 27 mili, 29 mili sama 27 sekian mili. Hampir 28. Nah, menurut gua itu cukup konsisten. Jadi selisihnya tuh antar brewingnya nggak terlalu banyak dan tipis sekali. Tapi balik lagi gua kembalikan ke kalian. Menurut kalian konsisten atau enggak nih? Brewingnya tuh oke nggak nih? Gua tidak akan memaksa opini gue bahwa ini tuh stabil. Gue kembalikan lagi ke kalian semuanya. Untuk steam power, jujur gue suka steam dari mesin ini tuh kenceng. Jadi untuk nge-steam susu sampai panas itu cuma butuh waktu 30 detik. Sebagai perbandingan begini, gue pernah nyobain mesin rumahan lah, mesin kecil. Kemudian gue pernah nyobain manual steamer. Pernah nyobain mesin komersil, La Marzocco Strada. Sebagai pembanding begini, kalau di mesin rumahan, itu steam susu sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Pokoknya di atas 1 menit deh. Kemudian, kalau Bellman, steamer manual, itu antara 20 sampai 30 detik. Di mesin ini, juga steam susu tuh antara 25 sampai 30 detik. Gua akan mantokin panas tuh 30 detik.
Lalu di mesin komersil itu sekitar 15 sampai 20 detik. Jadi kebanding dong, untuk mesin kecil begini steamnya itu hampir mendekati mesin komersil untuk range waktu ya. Berarti kan mesin ini punya power nge-steam itu tuh lebih cepat panas, putarannya lebih kenceng. Untuk nge-steam susu juga akan lebih mudah, lebih bagus. Dan untuk yang terakhir, mungkin ini cukup esensial harus gue sampaikan. Mesin ini tidak bisa brewing dan steam barengan. Tapi saat kalian setelah brewing dan mau steam, itu nggak perlu nunggu heat transfer lagi. Mungkin teman-teman pernah lihat atau mungkin pernah nyobain atau pernah pakai mesin saat kalian brewing, kalian mau steam tuh nungguin dulu dia mesin si steamernya tuh panas baru bisa steam. Nah ini nggak usah. Kalian selesai brewing langsung steam bisa. Jadi punya jalurnya masing-masing nih. Ini pakai boiler, ini pakai thermoblock. Itu aja yang harus gue tekanin terakhir dan menurut gue ini esensial. Tidak bisa barengan, tapi tidak perlu nunggu. Kesimpulan dari gue, dari segi desain tuh gue akan kasih nilai 7,5 dari 10. Sebenarnya dari desain oke, no problem, simple. Tapi yang disayangkan yang membuat nilai minusnya itu sebenarnya lebih ke kerapihannya aja sih. Iya, baik dari sambungannya ini yang tadi gue jelasin, kemudian dari water tanknya yang sepertinya mereka menggunakan part produksi universal, kemudian tapi dipaksakan ke body ini. Lalu sistem knobnya ini yang gue bilang plastiknya ini agak kurang oke dan ininya nggak ngepas karetnya. Hal-hal kecil yang memang tidak terlalu menjadi fokus, tapi ya kalau sekilas gitu cukup menggelitik mata untuk kok begini sih, gitu aja sih. Kalau untuk performance, gue akan ngasih 8,5. 9 maybe, 9 dari 10. Kalau untuk kelasnya ya. Karena dia bisa masuk kategori mesin rumahan atau semi komersil. Kalau buat di rumah itu udah overpower banget. Untuk kedai-kedai kecil, kedai-kedai startup, gue rasa mesin ini masih sangat bisa digunakan untuk usaha. Untuk produksinya pun masih akan cepat banget nih. Baik lagi gue bilang tadi, kalian tidak perlu nunggu proses heat transfer setelah selesai brewing. Jadi itu satu akan mempercepat produksi nanti itu, selain problem di grinder. Karena kan yang mempengaruhi cepat enggaknya produksi itu kan satu grinder nih, dua baru mesin. Catatan penting yang harus gue ingatkan adalah water tank sama si drip tray-nya aja. Belakang jangan sampai kosong, depan jangan sampai banjir. Itu aja. Gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lagi mau cari-cari mesin atau sedang memutuskan mau beli mesin ini atau enggak. Kalau memang sekiranya informasi ini membantu, bisa tolong bantu share, bantu like video ini supaya banyak orang yang lebih terbantu, dan subscribe channel gua. Thank you.